Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Shalom warga kerajaan, apa kabar? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Voice of Victory. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat baik dan diberkati oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berjanji untuk langit itu selalu biru. Dan Tuhan juga tidak berjanji bahwa jalan itu selalu rata. Tetapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan berjanji untuk selalu menyertai kita. Dan Tuhan memberikan kuasa dan otoritasnya di dalam kehidupan kita. Kuasa yang dahsyat, kuasa yang hebat itu ada di dalam kita. Ya. Mari kita baca dari Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Puji Tuhan, Tuhan adalah sumber dari kuasa itu, saudara. Ada di dalam kita. Tuhan memberikan kuasa yang dahsyat kepada putra-putrinya, kepada anak-anaknya. Seorang anak, dia mempunyai akses langsung kepada Bapa. Karena Bapa itu sumber kita, ya, sumber kuasa kita, sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Dan seorang anak, dia mempunyai hak penuh untuk menerima janji-janjinya Tuhan. Dan seorang anak itu menerima jaminan, yaitu harta warisan kerajaannya yang dahsyat disediakan buat kita, putra-putri kerajaannya yang sangat mengasihinya. Mengapa Tuhan memberikan kuasa kepada kita? Karena kita adalah anak-anaknya yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah biji matanya, kita adalah kesayangannya, milik kesayangannya. Dan saudara tahu bahwa saudara dan saya ini diposisikan di mana? Di dalam hatinya. Di hatinya Tuhan ada kita semuanya, dan nama kita tertulis di telapak tangannya. Itu luar biasa, saudara. Tuhan mempercayakan kita, karena kehidupan kerohanian kita ini bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kehidupan kerohanian kita sebagai anak-anaknya, kita harus bisa dipercaya oleh Tuhan. Nah, kuasa dan otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita, putra-putri kerajaannya, harus kita gunakan dengan maksimal. Kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kepentingan kerajaannya. Dan hidup seseorang yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan, kehidupannya pasti berpengaruh luar biasa. Ada dampak yang akan nyata dalam kehidupannya. Sebab kuasa Tuhan bekerja, bergerak dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu sadari, dan kita ini adalah putra-putri yang dipilih, dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya. Kuasa Tuhan yang ada di dalam kita memampukan kita untuk kita bisa berani untuk bersaksi. Sebab di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan sudah katakan, ya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan di seluruh
Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya. Kuasa Tuhan yang turun di atas kita itu memberikan kita semangat yang baru, antusias, ada entheos, ya, semangat banget kita berani bersaksi kepada jiwa-jiwa, dan banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Itu luar biasa saudara. Dan Tuhan menaruh kuasa yang hebat ini ada di dalam kita. Dan kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang berani melawan kita? Tidak ada. Bahkan kuasa yang Tuhan berikan itu di dalam kita disanggupkan untuk kita bisa melakukan apa yang pernah Tuhan lakukan. Ya, Tuhan Yesus pernah melakukan tanda-tanda yang heran, mujizat yang banyak, dan itu kita bisa melakukannya sebab ada kuasa Tuhan di dalam kita. Bahkan kita bisa melakukan yang lebih besar lagi, ya. Seperti firman Tuhan juga sudah katakan pada kita semuanya bahwa kita ditentukan untuk hidup kita ini berdampak, berpengaruh, ya. Bahwa di dalam kuasa Tuhan bekerja dengan hebat untuk memulihkan keadaan seseorang. Kuasa Tuhan sanggup mengubahkan seseorang, kehidupan yang macam apapun itu bisa diubahkan menjadi baik. Bahkan seseorang yang punya perangai karakter yang buruk, yang bobrok, yang bejat sekalipun bisa diubahkan dengan luar biasa. Seperti Sakyus yang dari pelit pedit kikir itu bisa diubahkan oleh Tuhan. Ketika kuasa Tuhan menjamah hidupnya, hidup Sakyus berubah menjadi pemurah hati dan rendah hati. Hidupnya diubahkan 180 derajat. Demikian juga hidup Saulus menjadi Rasul Paulus, sebelumnya adalah penganiaya jemaat, ya, yang menentang ajaran Tuhan, yang jahat kehidupannya. Tetapi ketika kuasa Tuhan menjamah hidup Saulus, diubahkan hidupnya 180 derajat menjadi radikal di dalam Tuhan. Setia benar mengikut Tuhan, memenangkan jiwa, banyak jiwa, mengikut Tuhan dengan setia sampai akhir. Itu yang luar biasa saudara, bahwa kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita selalu membuat hidup kita ini berubah. Bahkan kuasa yang Tuhan berikan itu sanggup memberikan kita hidup di jalan kemenangannya. Tuhan selalu memberikan kita kemenangan demi kemenangan di setiap perjuangan dalam hidup ini. Sebab Tuhan sudah berkata di dalam 2 Korintus 2 ayat 14a, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Kita dengan kuasa Tuhan, kita bisa menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap intimidasi apapun, bahkan menang terhadap ketakutan yang ada di dalam dunia ini, menang terhadap kekhawatiran, bahkan menang terhadap ego kita sendiri. Sebab Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang, mengalahkan semuanya itu. Di dalam kita ini ada kuasa yang membuat kita itu bisa menang. Ya. Dan kuasanya itu membangkitkan, saudara. Membangkitkan kita yang terpuruk, kita bisa bangkit kembali. Kita yang jatuh, kita bisa bangkit kembali. Ya. Kita yang mengalami semangat yang patah, kita bisa semangat lagi saudara. Sebab firman Tuhan juga katakan bulu yang patah terkulai takkan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya takkan dipadamkannya. Jadi kita semuanya bisa bangkit karena kuasa Tuhan yang dahsyat itu saudara ada di dalam hidup kita. Dan kuasa yang besar itu saudara juga ada di dalam perkataan kita. Ada kuasa Tuhan di dalam perkataan kita. Apa yang kita perkatakan, itu ada kuasanya dan itu pasti terjadi. Perkatakan firman Tuhan, perkatakan janji-janji Tuhan, deklarasikan dan itu akan terjadi. Apa yang tidak ada bisa menjadi ada. Apa yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Apa yang terbatas menjadi tidak terbatas. Yang lemah jadi kuat kembali, yang sakit jadi sembuh kembali. Yang terpuruk jadi bangkit kembali. Karena kuasa Tuhan itu bekerja dengan dahsyat di dalam kehidupan kita. Yang kedua, juga kuasa Tuhan itu ada di tangan kita. Ya, apa yang kita sentuh di dalam nama Tuhan Yesus pasti berhasil.
pasti terjamah ketika kita menjamah seseorang yang lemah jadi kuat kembali. Yang kita jamah seorang yang sakit jadi sembuh kembali. Ketika Petrus melewati pintu gerbang indah, dia ketemu dengan seorang yang lumpuh sejak lahir dan dia sedang meminta-minta. Dan apa yang Petrus katakan? Petrus mengatakan, mendeklarasikan nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa itu. Dia katakan, emas perak tidak ada padaku, tetapi yang ini apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Di dalam nama Kristus Yesus orang Nazaret itu, bangunlah. Kemudian orang yang lumpuh itu berdiri, bangun dan berjalan, bahkan melompat-lompat kegirangan. Mujizat terjadi. Saudara, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir terus di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau percaya, kita mau bergerak bersama-sama untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Bisa kita makin bersinar, nama Tuhan dipermuliakan, hidup kita berpengaruh, berdampak, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Semangat saudara, karena kita tahu bahwa ada kuasa dan otoritas yang dari Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam firman Tuhan dalam Mazmur 60 ayat 14, dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Puji Tuhan, kuasanya sanggup menghalau, menginjak-injak para musuh dan lawan kita, siapapun mereka. Sebab ada Tuhan menyertai kita, yang lebih besar ada di dalam kita. Puji Tuhan, semangat dan sukacita menghadapi hari-hari kita. Dan saudara, saya percaya Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati bisnis kita, Tuhan memberkati studi kita, Tuhan memberkati pelayanan kita, di seluruh area hidup kita diberkati Tuhan, dan kuasa Tuhan bekerja di seluruh area kehidupan kita. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, amin.